Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratu, apakah yang termasuk aurat itu? Auratul rajuli ma bainas surati war rukbah. Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajhah wal kafaini. Aurat bagi seorang laki-laki ialah antara pusar dan lutut. Jadi untuk tubuh bagian atas itu tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Aurat bagi seorang wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi wajahnya dan kedua telapak tangan, ya, telapak tangan bagian dalam dan luar ini tidak termasuk aurat. Jadi saat sholat ini harus tertutup sampai sini, ya. Itu aurat bagi perempuan. Di waktu melakukan sholat, menutup aurat bagi seorang laki-laki cukup dengan mengenakan baju kemeja dan sarung. Jadi itu untuk laki-laki ketika sholat bisa pakai kemeja dan juga sarung. Tetapi bagi seorang wanita hendaklah mengenakan rukuh atau mukena agar dapat menutupi seluruh tubuhnya selain wajah dan tapak tangannya. Jadi seorang perempuan tidak cukup hanya memakai sarung kemeja, tidak, dianjurkan untuk memakai rukuh atau mukena supaya seluruh anggota tubuhnya tertutupi, yaitu kecuali muka dan wajahnya tidak. Mata waktu subhi, bila tibanya waktu subuh, maksudnya kapan waktu subuh itu? Min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Waktu subuh dimulai dari menyingsingnya fajar, terbitnya fajar, hingga terbitnya matahari. Jadi terbitnya fajar di pagi hari sebelah timur sebelum matahari terbit, ya, mulai setelah imsak itu fajar, ya, cahaya merah di timur. Fajar sidik yang benar-benar fajar, karena ada fajar dari buatan setan, ya, untuk menggoda manusia, namanya fajar kidib, fajar sidik, hingga terbitnya matahari terbit itu bukan terbit seluruhnya tapi terbit sedikit, itu artinya sudah habis. Kalau misalkan subuhnya jam 4.20, biasanya matahari terbitnya sekitar jam 1 jam kemudian, jadi sekitar jam 5.20 itu kalau jam. Tapi patokan waktu adalah matahari itu. Mata waktu zuhri, kapan tiba waktu zuhur? Min zawali syamsi ila an yazida dhillu kulli syai'in an mislih. Waktu zuhur dimulai dari saat tergelincirnya matahari hingga bayangan dari suatu benda melebihi benda itu sendiri. Jadi matahari tergelincir, ya, ke arah barat, ya, dari tengah-tengah benda. Ketika kita berdiri, matahari itu di tengah-tengah, kemudian agak condong ke barat sedikit, kemudian sampai habisnya kapan? Sampai ketika kita, ya, mendirikan benda, ya, atau kayu yang lurus. Nah, ketika kita bayangan benda itu lebih panjang dari bendanya, itu artinya waktu zuhur sudah habis. Mata waktu asri, kapan tiba waktunya sholat asar? Min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syamsi. Dari, ya, waktunya asar itu dari habisnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Tadi mulai kalau bayangan benda di sebelah timur itu lebih panjang sedikit daripada bendanya, itu sudah masuk waktu asar, sampai terbenamnya matahari seluruhnya. Bukan matahari baru separuh sudah habis, tidak, seluruhnya.
Mata waktul maghrib, kapan tiba waktu sholat maghrib? Min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar. Waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari hingga lenyapnya awan merah atau mega merah. Jadi maghrib mulai terbenamnya matahari seluruhnya. Jadi bukan matahari masih 3/4 yang tenggelam, ya, masih sedikit itu sudah maghrib, belum. Ya. Kalau sekarang kan kisaran jam 17.56, ya, antara itulah kalau jam. Jadi kalau matahari lihat di sebelah barat tenggelam sudah seluruhnya, nah itu sudah maghrib. Dan habisnya maghrib adalah sampai hilangnya mega merah. Mega merah itu cahaya merah di mendung bagian barat setelah matahari terbenam. Tidak ada warna merah di langit sebelah barat, itu hilang semuanya. Namanya sudah malam, sudah habis waktu maghrib. Mata waktu isya, kapan tiba waktu sholat isya? Min ghiyabis syafaqil ahmar ila tulu'il fajr. Waktu isya dimulai dari lenyapnya mega merah hingga menyingsingnya fajar pagi. Saat ini waktunya sangat lama, ya, mulai hilangnya mega merah, ya, sekitar jam 7:05 ya, kalau sekarang, ya, itu hilangnya mega merah. Tapi kalau jam tidak tentu, ya, patokannya bukan jam, ya, patokannya ini kita lihat di langit. Kalau mega itu sudah hilang berarti masuk waktu isya sampai saat sebelum imsak selesai itu, ya. Nah itu terbitnya fajar siddiq di pagi hari sebelah timur, ya. Jadi itu terkait waktu-waktu sholat, kita harus tahu waktunya, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar sah. Karena syarat sahnya sholat salah satunya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita penting untuk belajar dan terus belajar. Semoga apa yang kita lakukan lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat pertolongan dari Allah dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita akhiri dulu untuk ngaji kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.